Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Mengawali pada pembelajaran hari ini adalah hari pertama kalian masuk. Ya, oleh karena itu mari kita bangun semangat untuk belajar, tetap disiplin ya, dan jaga kesehatan. Coba kalian buka pada halaman 4 matematika. Peta konsep tidak usah saya bacakan ya, yaitu yang kita bahas sekarang adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat negatif. Ya, ini. Kemudian peta konsepnya sudah tidak usah saya bacakan. Nah, kemudian bilangan bulat. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Ya, ini kita masuk pada materi. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, ya, bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Ya. Jadi bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi 0 itu termasuk juga bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan berikut ini. Ya, pada garis bilangan berikut ini kita buat ya garis bilangan. Kemudian pada titik tengah kita beri 0 ya, titik 0 ya, titik 0. Kemudian yang arah ke kanan ini adalah bilangan positif. Jadi bilangan positif ini ya, ini saya beri tanda ini ya. Jadi ini ini ke sini semakin ke sana, ke kanan ini adalah bilangan positif. Kemudian dari titik 0 ya, dari titik 0 ya, ini arah ke kiri ya, arah ke kiri pada garis bilangan. Nah, ini ada bilangan bulat 1 sampai 5, kemudian depannya ada tanda negatif. Maka arah ke kiri ini adalah bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat negatif. Nah, kemudian dari garis bilangan di atas dapat kita lihat bahwa bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri, bilangan 0 disebut dengan bilangan bulat negatif. Jadi kembali lagi, ini tadi ke sini ya. Nah, ini enggak bisa ya. Jadi yang ke kiri tadi adalah bilangan bulat negatif. Kemudian yang ke kanan adalah bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif. Maka berdasarkan garis bilangan di atas dapat dituliskan anggota-anggota bilangan bulat sebagai berikut. Jadi bilangan bulat negatif terdiri atas negatif 5, ya, negatif 5, negatif 4, negatif 3, dan negatif 1. Jadi ini, ya, ini kalau nanti bisa dilihat di bukunya ya, ini saya, ini. Kemudian bilangan 0 terdiri dari 0 jelas. Kemudian bilangan bulat positif terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi pada bilangan positif ini tidak perlu diberi tanda. Jadi kalau tidak ada tandanya berarti otomatis ini adalah bilangan bulat positif. Nah, kemudian ada contoh ini, perhatikan. Pada garis bilangan titik tengah 0, kemudian kita beri ruas. Kemudian ada I, ya, ruas 1, 4, kemudian R, ya, kemudian S untuk yang ke kanan. Kemudian yang ke kiri setelah 0 ada negatif 1, kemudian jarak 1 ruas, ada huruf P, ya, kemudian A5 ya, negatif 5, kemudian ruas T sampai dengan U. Tulislah bilangan bulat. Ya, tulislah bilangan bulat yang tepat untuk mengganti huruf-huruf tersebut. Maka jawabnya adalah
Nah, pada garis bilangan 0 ya, negatif 1, ruas ini adalah ya ini adalah berarti berapa? Ini min negatif 2 ya, kalau dulu min ya, sekarang negatif. Nah, negatif 2 berikutnya adalah negatif 3. Nah, negatif 3 pada posisi huruf P. Nah, ini kemudian ini kosong, kemudian negatif 5, ruas 1 lagi. Ini kalau diisi berarti negatif 6. Maka T adalah negatif 7. Begitu juga U. Nah, berarti negatif 9. Maka nanti akan tertulis. Jadi kemudian yang juga pada ruas yang arah ke kanan. Berarti bilangan positif. Maka H, R, dan S ya, berapa? Maka H ini adalah 2. Kemudian R-nya berapa? R-nya adalah 6. Kemudian S-nya karena 6 berarti ini 7. Yang ini 7. Nah, kemudian yang ini adalah R-nya S-nya adalah 8. Nah, kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat di bawahnya. Nah, semakin ke kanan, jadi semakin ke kanan, jadi ini. Nah, ini semakin ke sini. Nah, ini kan hanya 5. Semakin arah ke kanan, maka nilai bilangan tersebut semakin besar. Ya, semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, jadi yang garis di bawah ini, anak panah yang di bawah, semakin arah ke kiri, maka nilai bilangan tersebut semakin kecil. Mengapa? Karena bilangan negatif. Jadi bilangan negatif semakin ke kiri, maka semakin kecil nilainya. Bilangan positif semakin ke kanan pada garis bilangan, nilainya semakin besar. Nah, di bawahnya ada penjelasan beberapa contoh, misalkan 4. Ya. Nah, ini 4. 4 terletak di sebelah kanan 2. Nah, maka 4 lebih besar daripada 2. Nah, jelasnya 4 itu lebih banyak dari 2 itu berarti 4 lebih besar dari 2. Tandanya ya kayak cucuk manuk menghadap ke kanan. Nah, kemudian yang B, 2 terletak di sebelah kiri 5. Maka 2 ini nilainya lebih kecil dari 5. Demikian juga yang arah ke kiri. Jadi arah ke kiri berarti bilangan negatif. Kemudian negatif 3 terletak di sebelah kiri bilangan 0. Maka negatif 3 itu nilainya lebih kecil dari 0. Nah, lebih kecil tandanya cucuk manuk mangap. Ya, ke kanan mangap ya. Ini lebih kecil. Setelah 5 sudah ini ya. Nah, jadi ini berarti negatif 3 nilainya lebih kecil dari 0. Kemudian negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 3. Maka negatif 2 lebih besar dari negatif 3. Nah, kenapa? Padahal 2 dengan 3 itu angkanya besar 3. Tapi arahnya adalah lebih ke kiri. Jadi 3 letaknya setelah negatif 2. Kemudian disusul negatif 3 dan seterusnya. Maka semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Oke? Nah, kemudian saya kira ini berikutnya lebih gampang ya. Kamu perhatikan yang di atas tadi. Nah, kita lanjut pada penggunaan bilangan bulat negatif. Nah, ini biasanya dipakai dalam suhu atau termometer. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, maka bilangan bulat negatif ini juga digunakan. Ya, digunakan yang pertama dalam termometer. Ya, dalam termometer. Kalau misalnya untuk mengukur suhu. Pada contoh buku,
selama bulan Januari suhu tertinggi di kota Berlin sekadoan ya, kutub kayak kutub utara saja ya. Nah, berada pada 2 derajat Celcius di atas titik beku. Ya, di atas titik beku berarti ini bilangan positif. Kemudian suhu terendah 3 derajat Celcius di bawah titik beku berarti arahnya ke kiri, ini nanti menjadi bilangan bulat negatif. Nah, kemudian untuk suhu 2 derajat Celcius di atas titik beku atau 0 derajat Celcius bisa ditulis dengan positif 2 derajat Celcius. Ya, ini intinya ya. Nah, ini. Ya. Kemudian atau 2 derajat Celcius. Kemudian bilangan 3 di bawah titik beku, maka bisa ditulis negatif 3 derajat Celcius. Ya. Jadi, kemudian positif 2 dibaca positif 2 dan negatif 3 dibaca negatif 3. Ini dalam di dalam penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di bawah titik beku maka itu termasuk pada bilangan bulat negatif. Kalau di atas titik beku, nah, di atas 0, nah berarti itu masuk pada rentang bilangan bulat positif. Kemudian yang B juga selain digunakan pada termometer, bilangan bulat negatif juga digunakan pada kapal selam. Maka titik nolnya di mana? Titik nolnya adalah pada permukaan air. Jadi itu kamu baca ya. Maka titik nolnya pada permukaan air. Sehingga semakin ke atas dari titik permukaan air, maka itu masuk pada bilangan positif. Bilangan bulat positif. Nah, semakin dari permukaan air ke dalam, nah maka itu akan masuk pada deretan bilangan bulat negatif. Misalnya kapal selam telah menyelam dari titik 0 permukaan air sejauh 100 meter. Ya, berarti kalau ditarik pada garis bilangan 100 meter atau ini 10 meter aja ya, 10 meter. Ini maka akan tertulis bilangan bulat negatif 100 atau negatif 10 ya. Oke, dari keterangan ini bisa kamu setel berulang-ulang. Kemudian tolong latihan di bawah itu kamu kerjakan 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5. Nomor satunya ini dan seterusnya sampai 5 dikerjakan. Kemudian nanti kalau sudah selesai ya dikumpulkan di foto ya, dikumpulkan dikirim ke sementara di grup dulu, nanti untuk seterusnya kita kumpulkan lewat Japri. Jadi karena absennya belum saya tulis. Oke ya, tetap semangat. Jadi mengawali pembelajaran kita ini mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.